hanya Martin Pass, ternyata ada beberapa fans Arab Saudi yang masih berada di Indonesia. Tampaknya mereka penasaran dengan budaya yang ada di sini, tunjukkan oleh fans Jepang yang satu ini. Usai menonton timnas Jepang, fans tersebut mengaku akan belajar lebih banyak soal Indonesia. Misalnya dalam postingan yang ia unggah baru-baru ini, yang mana postingan itu dirinya tengah mencoba memasak nasi goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami Depuran Nusantara. Pemirsa, laga melawan Jepang sudah usai. Melawan Arab pun juga sudah kita jalani beberapa hari yang lalu. Cuman dari cerita kedua belah pihak antara Arab, Jepang, dan Indonesia sendiri tentunya sebagai pihak ketiga, ada cerita tersendiri di mana para fans dari Arab dan dari Jepang, mereka sepertinya jatuh cinta dengan negara tercinta kita ini. Bagaimana tidak, dalam situasi seperti Arab kemarin setelah mengalami kekalahan dengan timnas Indonesia, para fan ini sangat menikmati akan pesona dari negara tercinta kita ini. Termasuk mereka sempat berhujan-hujan, dan dari fans Jepang sendiri belajar budaya Indonesia dan sempat pula bikin nasi goreng. Seperti apa keseruannya? Kita tonton berita selengkapnya. Pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi memang sudah selesai beberapa hari yang lalu. Kini hampir semua pemain sudah kembali ke klubnya masing-masing, termasuk pemain abroad. Di antaranya yang dilakukan oleh Tom Hye, Jay Itzes, dan Kelvin Verdong. Setelah laga selesai, ketiganya langsung OTW ke bandara untuk kembali ke Belanda dan Italia. Tapi ada juga yang masih bertahan di Indonesia. Dia adalah Martin Pass. Kiper berusia 26 tahun itu tak perlu kembali ke Amerika karena musimnya bersama FC Dallas telah selesai, sehingga kini membuat Pass bebas melakukan apa saja sambil menunggu musim baru. Tak hanya Martin Pass, ternyata ada beberapa fans Arab Saudi yang masih berada di Indonesia. Tampaknya mereka penasaran dengan budaya yang ada di sini. Dan untuk itu, inilah cerita di balik sisi lain Indonesia yang membuat orang-orang sulit untuk meninggalkannya. Ya, bulan ini Indonesia menjadi tuan rumah dalam 2 pertandingan besar, yakni melawan Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan yang pastinya sangat penting bagi tim Garuda karena bisa menentukan peluang lolos ke Piala Dunia. Pertandingan ini juga menjadi perhatian tak hanya fans Indonesia. Laga ini juga menjadi perhatian dari fans tamu, entah fans Jepang maupun fans Arab Saudi. Selain mereka, pertandingan tersebut juga disaksikan oleh fans Korea. Sebuah situasi yang pastinya membuat laga Indonesia semakin meriah dan pastinya menjadi sorotan dari pihak manapun, entah dari Asia maupun Eropa. Kini tak terasa 2 pertandingan tersebut sudah dilalui Indonesia. Hasilnya tim Garuda cuma meraih kemenangan saat melawan Arab. Sementara saat melawan Jepang, Indonesia harus kalah dengan skor 4-0. Hasil yang tentunya tidak buruk-buruk banget, karena 3 poin yang didapat dari Arab Saudi membuat posisi Indonesia saat ini naik ke peringkat 3 klasemen. Kenaikan yang cukup drastis karena sebelumnya Indonesia berada di posisi juru kunci. Setelah pertandingannya selesai, seperti biasa, para pemain akan langsung kembali ke klubnya masing-masing. Begitupun para fans, mereka akan kembali ke negara mereka setelah mendukung tim kesayangan di Stadion GBK. Khusus fans, ternyata ada beberapa fans yang memilih untuk bertahan di Indonesia
Indonesia. Misalnya, yang ditunjukkan oleh fans Jepang yang satu ini. Usai menonton timnas Jepang, fans tersebut mengaku akan belajar lebih banyak soal Indonesia. Misalnya dalam postingan yang ia unggah baru-baru ini, yang mana postingan itu dirinya tengah mencoba memasak nasi goreng. Wah, nasi goreng bro. Selain fans Jepang, ternyata fans Arab Saudi juga ada yang masih bertahan di Indonesia. Mereka tampaknya ingin merasakan kultur serta budaya asli Indonesia. Hal yang pastinya tidak pernah mereka rasakan di Arab Saudi. Selain budaya, ada hal lain yang tampaknya jarang dirasakan oleh fans Arab. Hal yang dimaksud adalah hujan-hujanan. Beberapa hari yang lalu ada dua fans Arab yang terjebak hujan di Indonesia. Seperti halnya orang Indonesia, mereka juga memakai jas hujan untuk melindungi badan. Jas hujan itu dipakai karena keduanya tengah mengendarai sepeda motor. Tentu sebuah momen yang unik sekaligus pengalaman baru yang dirasakan oleh fans Arab tersebut. Orang asing yang merasakan kenyamanan selama berada di Indonesia, rasa nyaman juga dirasakan oleh sang tuan rumah, yakni Marten Pas. Pemirsa, sepertinya tidak berlebihan kalau mereka itu menikmati apa yang ada di alam Nusantara kita ini, terutama si orang Arab tadi ya. Soalnya memang kita tahu di negara Arab itu curah hujan sangat sedikit, jadi hawa panas itu mungkin sangat menyengat. Meskipun di Indonesia juga menyengat, terutama di Jakarta, tapi intensitas hujan, apalagi musim hujan, tentunya mungkin suasana menjadi lebih segar. Mungkin itulah yang dirasakan oleh fans Arab, sehingga mereka melupakan sejenak derita mereka yang kalah dari timnas Indonesia. Mungkin seperti itu ya. Jadi mereka itu menikmati suasana alam Indonesia, apalagi ketika hujan mungkin seger, seperti itu yang mereka rasakan. Lain halnya seperti fans Jepang, dia lebih condong atau lari ke dalam kuliner ya. Mungkin di Jepang sana dia terbiasa makan sushi kayak atau apa yang notabene dari ikan-ikan melulu. Tapi kalau di Indonesia kan beragam kuliner, apalagi nasi goreng memang sudah terkenal viral di seluruh dunia. Betapa nikmat dan dahsyatnya nasi goreng. Kita ikuti tayangan selanjutnya. Saat ini kiper FC Dallas tersebut tengah menjalani liburan di Bali. Ia tak sendiri karena Marten Pas ditemani pasangannya, yakni Luna Bile. Bagi Luna, mungkin ini adalah kunjungan pertamanya ke Bali. Ia kemudian langsung membuat story dengan latar belakang laut. Tak hanya itu, wanita asal Belanda tersebut juga menambahkan caption "Arrive in Paradise" yang berarti tiba di surga. Story itu kemudian langsung diposting ulang oleh Marten Pas di akun Instagramnya. Sebelumnya, Indonesia sempat dicap sebagai negara yang tidak aman oleh Bahrain. Itu terjadi karena mereka mendapatkan ancaman pembunuhan dari fans Garuda. Tapi fans Garuda tidak akan seperti itu jika Bahrain tidak memulai terlebih dahulu. Intinya fans Indonesia akan baik jika lawannya baik. Sebaliknya mereka akan marah jika diganggu maupun tidak mendapatkan keadilan. Perasaan inilah yang masih disimpan oleh fans Indonesia kepada Bahrain. Ini buktinya, Indonesia berperilaku baik kepada fans Arab dan Jepang. Perilaku yang malah membuat kedua fans tersebut semakin betah selama berada di sini. Selain itu, Indonesia juga semakin menunjukkan jika mereka merupakan negara yang indah. Hal ini baru saja ditunjukkan oleh Marten Pas dan pasangannya saat tengah liburan di Pulau Bali. Voices all around me, through the crowd, don't dance around me.
Gonna speak out loud, cause the fakes are fading, cause we create, change is never waiting. Seperti yang kita tahu, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Selain baik kepada timnya, Indonesia juga baik kepada kedua fans yang rela datang jauh-jauh dari negara mereka masing-masing. Hal inilah yang akhirnya menjadi pemantik Erick Thohir untuk menantang balik Bahrain. Sambil menunjukkan wajah jengkelnya, Ketua PSSI itu mempertanyakan niat Bahrain yang ingin memindahkan venue pertandingan. Momen ini dikatakan oleh Erick Thohir usai ditemui media beberapa waktu yang lalu. Dan saya meminta FIFA dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita negara terbelakang. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan lawan Saudi, lawan Jepang, supporter mereka aman. Karena supporter Indonesia ini supporter yang hebat, yang menghargai bangsa lain. Cuman kalau dicurangin ngambek, kan semua itu semua bangsa, ya. Jadi kemarin dari Jepang bawa anak, bawa istri semua. Dari Saudi Arabia mungkin kaget-kaget dikit hujan, ya nggak seger, dia senang, ya. Nah, jadi ya kita pastikan surat yang Bahrain bilang bahwa selayaknya dipindah, ya kita tanda tangan. Jadi itulah cerita tentang fans Jepang dan Arab Saudi yang tampaknya betah selama berada di Indonesia. Seger. Pemirsa, seperti yang dikatakan kisahnya kekasih dari Martin Paes ini, time to paradise. Sepertinya juga nggak berlebihan ya. Mereka itu merasakan Pulau Bali itu, dia memang kita sudah nggak bisa memungkiri lagi bahwa Pulau Bali sudah dikenal di santero dunia. Bahwasanya memang destinasi wisata di Bali itu sangat memukau lah, apalagi memang terkenal murah dibandingkan negara-negara lain. Maksudnya di sisi lain seperti Erick Thohir tadi mengatakan bahwasanya Bahrain itu mengada-ngada ya, ingin memindahkan venue pertandingan, itu sangat mengada-ngada. Bagaimana tidak, dari kejadian kemarin bersama Jepang dan Arab kita aman-aman saja. Fans Arab maupun fans Jepang enjoy itu di sini. Jadi gak ada alasan bagi Bahrain untuk menolak bertanding di SUGBK. Seperti itulah kira-kira. Dan satu lagi untuk Bang Paes ya, keren. Jadi dia itu mengajak kekasihnya ke Bali sekaligus mengenalkan pariwisata Bali ke mancanegara. Dengan demikian bisalah sedikit-sedikit ya, syukur-syukur kalau banyak bisa mengangkat perekonomian negara Indonesia dan khususnya dari Pulau Bali sendiri. Itulah para pemirsa tayangan dari kami di Pulau Nusantara. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah menonton tayangan kami. Semoga Anda diberikan kesehatan selalu dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.